Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel Heril Codes. Di video part 2 ini aku akan share materi tentang rumah sakit dan puskesmas. Sebelum masuk ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapatkan info jika ada video terbaru. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang rumah sakit. Berbicara tentang rumah sakit, tidak terlepas dari undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan yang mengaturnya. Adapun undang-undangnya yaitu Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang pertama, pengertian. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat menurut Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Sementara pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, asas dan tujuan. Rumah sakit berasaskan Pancasila dan rumah sakit didasarkan kepada A. Nilai kemanusiaan, B. Etika dan profesionalitas, C. Manfaat, D. Keadilan, E. Persamaan hak dan anti diskriminasi, F. Pemerataan, G. Perlindungan dan keselamatan pasien, dan H. Mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya tentang tujuan. Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan yang pertama mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang kedua memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Dan yang keempat, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit itu sendiri. 3. Jenis dan klasifikasi rumah sakit. A. Jenis rumah sakit. Berdasarkan jenis pelayanan, rumah sakit terbagi dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Sedangkan berdasarkan jenis pengelolaannya, rumah sakit terbagi yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah daerah, dan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Rumah sakit berdasarkan bentuk terbagi tiga, yaitu yang pertama rumah sakit statis, yang kedua rumah sakit bergerak, yang ketiga rumah sakit lapangan. Yang dimaksud rumah sakit statis adalah rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama. Yang dimaksud rumah sakit bergerak adalah rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan. Rumah sakit bergerak dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, dan kontainer. Sedangkan rumah sakit lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Rumah sakit lapangan dapat berbentuk tenda, kontainer, dan bangunan sementara. Klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit umum terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Sedangkan rumah sakit khusus terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Rumah sakit umum dikategorikan kelas A
jika memiliki tempat tidur paling sedikit 250 buah. Kategori kelas B jika memiliki tempat tidur paling sedikit 200 buah. Kategori kelas C jika memiliki tempat tidur paling sedikit 100 buah. Dan kategori kelas D jika memiliki tempat tidur paling sedikit 50 buah. Sedangkan rumah sakit khusus dikategorikan kelas A jika memiliki tempat tidur paling sedikit 100 buah. Kategori kelas B jika memiliki tempat tidur paling sedikit 75 buah. Dan kategori kelas C jika memiliki tempat tidur paling sedikit 25 buah. Yang keempat, perizinan. Setiap penyelenggaraan rumah sakit wajib memiliki izin, dalam hal ini izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan diajukan oleh pemilik rumah sakit, sedangkan izin operasional diajukan oleh pimpinan rumah sakit. Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas A diberikan oleh Menteri Kesehatan, rumah sakit kelas B diberikan oleh gubernur, rumah sakit kelas C dan D diberikan oleh bupati dan wali kota. Izin mendirikan rumah sakit diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Sedangkan izin operasional rumah sakit diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Sedangkan mengenai akreditasi rumah sakit, akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Materi selanjutnya tentang puskesmas. Puskesmas diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019. Yang pertama, pengertian. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Yang kedua, prinsip penyelenggaraan puskesmas terdiri dari 6 poin. Yang pertama, paradigma sehat. Yang kedua, pertanggungjawaban wilayah. Yang ketiga, kemandirian masyarakat. Yang keempat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Yang kelima, teknologi tepat guna. Yang keenam, keterpaduan dan kesinambungan. Yang ketiga, kategori puskesmas. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, puskesmas non-rawat inap, dan yang kedua, puskesmas rawat inap. Puskesmas non-rawat inap merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, home care, dan gawat darurat. Sedangkan puskesmas rawat inap merupakan puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya. Berdasarkan wilayah kerja, puskesmas dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, puskesmas kawasan perkotaan. Yang kedua, puskesmas kawasan perdesaan. Yang ketiga, puskesmas kawasan terpencil. Yang keempat, puskesmas kawasan sangat terpencil. Oh iya teman-teman, cukup sekian dulu video ini. Tetap semangat belajar dan semoga kita sehat selalu. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan komen di kolom komentar serta share ke sosial media kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.